kerjanya kita tuh satu harus disiapkan dulu. Nah, jadi ketika mau mengerjakan sampel PCR, VTM tadi itu kita proses dulu, kita ekstrak. Diekstrak, dibuang kulitnya, diambil DNA-nya saja. Dan itu proses yang cukup panjang, dan itu juga membutuhkan sumber daya manusia yang terlatih untuk bisa mengerjakan itu. Setelah dapat nih RNA target, belum bisa kita deteksi, kita harus menambahkan bahan-bahan dulu yang dibutuhkan. Ada targetnya tadi, RNA target. Ada primer. Primer itu adalah gimana yang jelasinnya ya? Jadi gini, PCR itu kayak mesin fotokopi. Jadi ketika sampel RNA kita itu kan kecil banget. Jadi COVID itu kecil banget. Jadi bayangin RNA-nya atau genetiknya juga kecil banget. Nah, untuk bisa dibaca oleh PCR, RNA tadi itu akan dikopi. Dikopi kayak fotokopi. Dikopi berulang sehingga jumlahnya cukup banyak dan bisa dideteksi oleh alat PCR. Kalau dia nggak ada, dia akan terkopi nol kan? Nggak ada gen COVID-nya ya, yang terkopi nol, nggak ada. Makanya hasilnya negatif. Tapi kalau pada orang yang ada COVID-nya, dia akan terkopi dan lama-lama dia akan mencapai titik di mana dia bisa dideteksi oleh si alat. Makanya kalau mbak-mbaknya pernah lihat hasil PCR itu ada nilai CT, cycle threshold kalau saya nggak salah. Nah, semakin rendah CT gitu kan, semakin besar tuh nilai virusnya. Itu CT tuh adalah berapa kali dia dikopi. Ada kopi 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Rata-rata endingnya itu 30 sampai 40. Kalau dia di kopi 10 udah muncul, berarti jumlah virusnya banyak. Tapi kalau dia perlu di copy banyak dulu baru muncul, berarti jumlah virusnya nggak banyak. Seperti itu logikanya. Nah, untuk bisa menciptakan kopian, kalau pada mesin fotokopi kita kan butuh tinta tuh. Nah, di sini kita butuh namanya primer dan nukleotida. Kalau primer ini adalah yang memulai proses kopinya. Kalau nukleotida ini adalah bahan baku tintanya yang bisa mengkopi, yang nanti dikopi, dicetak sesuai dengan primer yang kita desain. Tak polimerase ini adalah enzim yang akan menggabung-gabungkan mereka, menyatukan mereka menjadi untayan yang bisa dibaca seperti itu. Jadi ini nggak usah terlalu dihafal karena ini terlalu biomol dan emang bukan disiplinnya mbak-mbak semua, tapi saya cukup dijelaskan sedikit saja supaya dapat gambarannya. Nah, nukleotida ini ada 4, adenin, guanin, urasil, dan sitosin. Nah, ini juga nggak perlu dihafal. Intinya nanti ketika dia tersusun, dia akan membentuk gen apa, seperti itu ya. Ini bentuk dari RNA. Nah, bentuk RNA seperti ini, satu untai saja. Kalau DNA dia ada 2 untai, ya. Nah, tahap pertama pada PCR adalah denaturasi, atau ini sampel DNA-nya kan 2 untai, dilepas untainya jadi 1. Nah, namanya denaturasi, pelepasan. Itu ya. Tahap pertama. Nah, pada tahap ini itu biasanya membutuhkan suhu yang tinggi karena kita mau melepaskan ikatan, kita butuh suhu yang tinggi. Yang kedua, tahap annealing. Annealing itu dalam bahasa Inggris artinya menambah. Nah, tahap inilah kita mulai mengkopi. Jadi kalau pada tahap fotokopi, dia mulai mencetak huruf-hurufnya. Inilah annealing. Tahap ini juga dia akan menggunakan suhu yang cukup rendah karena yang bekerja di sini adalah enzim. Enzim tuh nggak bisa bekerja di suhu tinggi, dia rusak. Makanya di sini enzimnya bekerja pada tahap annealing. Nanti akan terkopi seperti itu. Kemudian tahap ekstensi atau perpanjangan, pada tahap ini dia akan memanjang sesuai dengan desain RNA yang ingin dia bentuk, seperti itu. Jadi hitungannya tuh gini, satu cycle, satu CT, 1 kali di copy, hasilnya 2 misalkan. 2 tadi di copy lagi, jadi cycle kedua. Hasilnya berapa, di copy lagi cycle ketiga. Seterusnya seperti itu. Semakin banyak sampel awal, maka
dia akan semakin cepat terdeteksi sama si alat. Kayak gitu ya. Jadi untuk PCR seperti itu. Bayangkan aja kayak mesin fotokopi gitu aja. Oke. Mungkin kalau untuk penjelasan dari saya sekian. Ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan dengan video? Silahkan.